Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak di channel ARS Sport. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tubuh remaja. Mata pelajaran PJOK kelas 7 bersama Agus Rizky Praniata MPD. Sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu buku catatannya untuk merangkum atau menulis materi yang ada di video kali ini. Materi video kali ini yaitu perkembangan tubuh remaja. Perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seorang terus bertumbuh berkembang, baik bentuk badan, ukuran badannya maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seorang menjadi dewasa, ialah pada umur 25 tahun. Bisa kalian lihat ya penjelasannya di situ tentang perkembangan jasmani. Pertumbuhan jasmani itu pertumbuhan kecerdasan seorang dipengaruhi beberapa faktor atau keadaan seperti faktor keturunan, faktor pembawaan, faktor luar. Faktor keturunan itu bisa kalian baca juga di situ dan bisa kalian tulis apa saja, dan faktor pembawaan itu apa saja. Faktor luarnya itu seperti keadaan gizi. Selanjutnya itu tentang gangguan kesehatan pada tubuh remaja. Anak-anak yang sering sakit sudah tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya, lebih penyakit yang menahun. Rangsangan dengan latihan jasmani atau berolahraga jasmani ada rangsangan untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Maka dari itu sebetulnya pada masa pertumbuhan remaja ini sangatlah dibutuhkan yaitu kegiatan olahraga. Kenapa? Karena dengan berolahraga itu dapat merangsang tumbuh tubuh remaja itu lebih baik, sehat dan kuat. Di sini ada tabel untuk pengukuran idealnya hubungan antara umur, berat badan dan tinggi badan untuk anak Indonesia. Sebetulnya untuk laki-laki itu umur 1 tahun itu berkisar berat badannya itu 8,1 ya untuk umur 1 tahun, dan tingginya itu idealnya 71,3. Dan untuk perempuannya itu berat badannya 7,6 dan tinggi badannya 71,3. Sama ya. Apabila dalam keadaan remaja itu biasanya rentannya remaja itu mulai dari umur 12 tahun sampai 16 tahun itu. Untuk umur 11 tahun itu minimalnya berat badannya itu secara ideal itu 23,9 dan tinggi badannya itu 128,2. Untuk perempuan itu 24,7 dan tinggi badannya itu 129,6. Berbeda dengan halnya ketika umur 16 tahun. Umur 16 tahun pada remaja itu, remaja laki-laki khususnya, berat badannya itu idealnya berkisar 43,3 dan tinggi badannya itu 157,2. Sedangkan untuk di perempuan berat badannya itu lebih ringan ya, yaitu 42,5 dan tinggi badannya itu 152,2. Berbeda dengan halnya ketika umur 11 tahun perempuan itu mendominasi untuk berat badannya dan tinggi badannya, kan tetapi di umur 16 tahun itu laki-laki yang mendominasi lebih berat dan lebih tinggi untuk ukuran badannya, pertumbuhan badannya ya. Biasanya seperti itu. Selanjutnya pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Ada beberapa tahap atau stadium tertentu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Tapi setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, lingkungan dan pengalaman pribadi. Jadi pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan serta faktor yang mempengaruhi anak usia dini itu banyak dipengaruhi oleh
beberapa interaksi antara sesama atau individu, serta keputusan-keputusan yang diambil sesaat, yaitu suatu proses yang sangat dinamis atau fleksibel ya. Dan beberapa ada tahapannya, yaitu tahap perkembangan dan pertumbuhan ini, faktor keturunan, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Umur 6 sampai 14 tahun, perkembangan jasmaninya ya bisa kalian lihat mulai dari perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan dan pada usia sebelumnya ya. Biasanya itu lebih lambat. Terus adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Jadi apabila kita sering menonton TV atau menggunakan gadget pada malam hari dan dalam kondisi ruangan yang gelap, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan bola mata yang dapat mengakibatkan bisa dikatakan min atau rabun. Kerangka tulang belakang yang masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Masa pubertas yang yang terjadi pada remaja itu yang rasa ingin tahunya lebih tinggi dibandingkan masa-masa dewasa. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia atau masa remaja, yaitu tanda-tanda yang ada pada remaja tersebut itu mulai muncul pada usia 6 sampai 14 tahun itu. Perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Nah, lingkungan mental dan sosial ini sangat mempengaruhi remaja tersebut. Biasanya remaja itu bisa berbuat baik atau bergaul dengan baik itu tergantung oleh lingkungan mentalnya yang mempengaruhi mental. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis, sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Nah, pada usia 6 sampai 14 tahun itu mulai berkembang inteleknya ya, mulai belajar menghitung, membaca, menulis, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimulai sesuatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup, konsistensi, moralitas, dan norma kehidupan. Jadi pada umur segitu 6 sampai 14 tahun itu mulai mencari kepribadian diri. Bisa dikatakan mencari kepribadian diri, konsep hidup, dan pergaulan-pergaulan yang ada di lingkungannya. Pada masa pubertas 12 sampai 14 tahun itu energi meluap-meluap, avanturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Jadi rasa ingin tahunya lebih tinggi pada umur 12 sampai 14 tahun, dan biasanya untuk berhubungan dengan orang lain itu masih canggung, masih malu-malu ya. Nah, nilai religi atau agama, etika, dan estetik belum mendalam. Jadi pada umur segini biasanya nilai religinya belum terlalu mendalam, jadi karena masih dalam tahap pencarian jati diri ya. Biasanya seperti itu. Apabila udah melewati masa ini biasanya nilai religinya itu lebih mendalam lagi, karena udah paham mana yang hal yang baik dan mana hal yang buruk yang perlu digali dalam dirinya. Yang ketiga, kebutuhan, requirement, jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi, latihan jasmani dan istirahat yang cukup secara teratur, tindakan pencegahan penyakit di dalam dan di luar lingkungan sekolah, permukaan, dan sebagainya perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan perkembangan dirinya yang meliputi segi sosial dan moral. Jadi kebutuhan, biasanya pada masa remaja itu kebutuhannya sangat banyak ya, mulai dari gizi, makanan, asupan, baik itu dari segi agama ataupun moral yang lainnya, serta latihan jasmani dan cukup istirahat sehingga dapat mempengaruhi kepada tumbuh kembang tubuh anak tersebut. Tindakan pencegahan penyakit, apa yang mengakibatkan penyakit itu anak harus tahu, remaja itu harus tahu.
serta perlunya mengikuti kegiatan di sekolah, kepramukaan dan lain sebagainya untuk mengembangkan dirinya dalam hal segi sosial, baik sosial maupun moral tersebut. Serta yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu masalah gizi antara lain disebabkan oleh faktor emosional, penyakit, masalah gigi berupa antara lain malnutrition, crowding, kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu masalah gizi juga. Masalah gizi, apabila gizinya tidak terpenuhi maka akan terjadinya istilahnya gangguan pertumbuhan pada tubuh anak tersebut, sehingga dapat mengakibatkan banyak timbulnya segala penyakit yang ada dalam diri remaja tersebut, sehingga masalah gigi juga dapat terpengaruhi. Serta kontak-kontak terhadap lingkungan luas yang dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan yang dialami dari pergeseran masa kanak-kanak ke masa remaja tersebut. Nah, terima kasih penjelasan untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian isi absensi yang telah Bapak berikan. Terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.